Sedangkan tim utamanya, tim Joko Widodo, tim utama yang sebelum proses pendaftaran sampai pendaftaran, dan disitulah dugaan dokumen itu palsu masuk ke KPUD DKI, itu ada 4, yaitu Anggit, David, Isnaini, Eko, Sulistyo. Dan itu disampaikan oleh Widodo. Itu bukan kita. Widodo mengakui bahwa saya tim kedua. Tim keduanya setelah pendaftaran menuju kampanye. Semua data-data yang harusnya dibuka menjadi informasi publik, silakan dibuka. Dan ternyata bukannya membuka informasi publik, mereka memilih untuk melakukan gugatan di Petun dengan menyatakan bahwa jalan yang diambil oleh Komisioner KIP itu adalah jalan yang salah. Jadi mari kita lihat, kita saksikan, sudah banyak kemenangan kami di KIP, sudah banyak juga sidang-sidang CLS yang membuktikan makin tersudutnya Saudara Joko Widodo. Apakah masih terus akan mempertahankan diri? Kita lihat saja. Ini memang merupakan perang hak dan batil. Rekan-rekan media beserta pemirsa se-Indonesia yang saya hormati, kami tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo yang bersama-sama dengan pengadu masyarakat 3 orang, yaitu saya sendiri Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi dan Heru Purwanto SH sebagai pengadu humas, dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang seluruhnya adalah tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Baru saja kita memasukkan bukti tambahan. Pada waktu tanggal 13 Mei yang lalu, kami menyampaikan pengaduan yang dilengkapi dengan bukti. Waktu itu buktinya ada 3 video dan 3 dokumen tertulis. Nah, sekarang kami memasukkan lagi bukti baru. Boleh juga sebagian menjadi petunjuk. Itu adalah 3 video dan 2 buku. Nah, yang sekarang diajukan saya gambarkan di sini. Yang pertama adalah video kesaksian Widodo dalam acara Rakyat Bersuara E-News, otak pemalsuan ijazah di Pasar Pramuka dengan pemandu Aiman Wicaksono. Jadi ini semua fokusnya ke Pasar Pramuka. Kita sedang menginvestigasi, baik kami sebagai tim maupun dorongan pihak Bareskrim untuk sama-sama menginvestigasi. Kalau beliau mungkin sebagai instansi menyelidiki dan menyidik, kami memberi informasi. Nah, yang pertama adalah soal kesaksian Widodo. Widodo menyatakan awalnya Widodo ini dianggap sebagai otak yang langsung berhubungan dengan Pasar Pramuka. Tapi Widodo akhirnya mengklarifikasi bahwa dia itu adalah tahap kedua dari tim Jokowi. Yaitu setelah pendaftaran menuju kampanye. Waktu Pilgub DKI tahun 2012. Sedangkan tim utamanya, tim Joko Widodo, tim utama yang sebelum proses pendaftaran sampai pendaftaran, dan disitulah dugaan dokumen itu palsu masuk ke KPUD DKI, itu ada 4, yaitu Anggit, David, Isnaini, Eko, Sulistyo. Dan itu disampaikan oleh Widodo. Itu bukan kita. Widodo mengakui bahwa saya tim kedua. Tim keduanya setelah pendaftaran menuju kampanye. Sedangkan tim utama untuk kampanye Sigit namanya. Jadi Widodo menyatakan ada 6 yang direkrut oleh Jokowi untuk proses pengajuan dokumen itu. Sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan 4 orang ini menjadi penentu dalam hubungan dengan Pasar Pramuka. Itu. Nah, dengan begitu maka sekarang sebenarnya yang kita juga telah sampaikan dalam diskusi tadi di dalam, sebetulnya ada 4 oknum yang penting yang menentukan dalam proses ijazah palsu ini. 1, Joko Widodo sebagai
pengguna sekaligus penginisiasi gitu kan. Penipu Utama dia karena kepentingannya jelas, Ya, penipu yaitu sebagai calon wali kota, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Jadi dokumen itu tidak lepas dari Joko Widodo. Yang kedua, Pratikno. otak. Pratikno ini aktor intelektual, Ada profesor, dokter. orang yang disebut menentukan. Iya kan, profesor, dokter. Yang ketiga, Eko Sulistyo. Ini adalah ketua KPUD Solo yang kemudian menjadi tim inti dalam proses menuju ke KPUD sampai ke KPUD DKI dan presiden. Dapat berapa M tuh dari Jokowi? Yang keempat, Paiman Raharjo. Woi. Karena dia adalah koordinator di Pasar Pramuka dan sekaligus dia ketua tim relawan sedulur Jokowi. Jadi semua itu baik yang dari Solo maupun dari DKI pasti akan masuk ke Pramuka melalui Pak Iman. Berapa M? Pak Iman kemudian mendistribusikan ke pelaku-pelaku dan ahli-ahli pembuat Woi. di belakang yang kemudian 8 orang dijadikan tersangka, 23 orang ditangkap. Mantap. Itu di belakang itu ahli-ahli pembuat ijazah dan dokumen-dokumen palsu lainnya. Jadi hal itu yang menjadi dasar bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu video Refli Harun dengan Sri Eko Sriyanto Galgendu. Ini penasihat spiritual Jokowi. Woi. Gunung kali, Itu. gunung Jadi kali. yang dia sangat mengetahui sampai ruang-ruang keluarganya Jokowi. Dan dia menyatakan faktor atau orang terpentingnya untuk mengetahui palsu atau asli Eko Sulistyo dan Anggit. Dia menyebut dua nama, Anggit dan Eko Sulistyo. Anggit Itu ada. ajudan gitu. Anggit itu ajudan, Jarod. orang penting dekat sekali dengan Jokowi dan dia disebut namanya. Yang ketiga, video Dipo investigasi. Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV. Mantap. Mengenai pasar pramuka, ruang-ruang pasar pramuka. Sampai pada waktu itu ditunjukkan oleh Sungkono, ya suaminya Ibu Kana, bahwa itu loh tempatnya kan kiosnya Pak Iman. Itu bekas kiosnya Pak Iman yang semuanya dibakar. Gitu ya. Orang menyebut terbakar, dibakar, tapi semua itu adalah perlu pembuktian lebih lanjut. Itu ya. Itu 3. Yang keempat, buku karya Bonatua Silalahi, judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Iya, menggapai. Iya. Jadi, itu kan promo. berdasarkan gugatan KIP, pada kesimpulannya seperti itu. Tidak ada ijazah Jokowi itu. Saya kira itu dibukukan. Yang kelima, ini buku saya. Judulnya Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Di situ ada di dalamnya, ya, ini bukunya ya, sedikit gambaran. Ini bukunya. Ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada masalah pasar pramuka. Woi, mantap. Agar fokus ke pasar pramuka. Satu. Yang kedua, polisi harus mengusut Universitas Pasar Pramuka. Ya. Gitu. Jadi harus. ganti Kapolrinya. Nggak dulu. bisa. Di sini saya kira dituangkan belum lagi artikel lain yang berhubungan dengan Bareskrim, Polda dan sebagainya. Saya kira ini setelah kita ajukan ke pihak Bareskrim saat ini sebagai bukti tambahan. Petunjuk juga boleh. Yang penting ini dorongan bagi pihak Bareskrim untuk segera melangkah. Saya kira Wali Kota jadi Surakarta. sudah ada Kapolres. 11 bukti yang kita ajukan. Itu dan itu akan insya Allah kita akan terus melakukan investigasi dan pihak Bareskrim diharapkan juga melangkah dong karena ini merupakan masalah hukum, masalah yang prinsip, masalah menyangkut kebenaran, kejujuran, keadilan. Oleh karena itu itulah kami tadi yang lakukan, kami memajukan bukti-bukti baru yang mendukung terhadap Dumas pada tanggal 13 Mei yang lalu. Ya, saya kira dari saya mungkin sebagai pengantar seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini dulu Rustam dulu. Setelah Bang Rustam, kemudian nanti Pak Heru, setelah itu Bang TB, Ustadz Afri ya, Bu Kurnia ya pokoknya anu aja, sweet aja. Pinggir. Oke, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kami bersama senior-senior saya, Kang Rijal Fadila dan Bang TB dan kawan-kawan lainnya, UI Watch datang lagi ke Bareskrim Mabes Polri untuk menambahi lagi data-data terbaru dari kami tentang pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka yang diduga kuat dibuat oleh Eko Sulistyo dan Pratikno dan Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor UGM, dan jabatan hari ini Pratikno di UGM itu wali amanah. Jadi sangat berpengaruh di UGM Pratikno ini, sehingga hari ini juga teman-teman Bonjowi melakukan gugatan di PT UN meminta supaya UGM membuka data-data Jokowi, tapi mereka banding. Saya rasa ini ada tangan-tangan Pratikno bermain di sini. Dengan OVA, nanti masalah itu akan didalami oleh Bang TB. Jadi saya hanya berharap kepada Kapolri Pak Listio Sigit, kepada Pak Prabowo Subianto untuk mengupas tuntas kasus ijazah Jokowi ini supaya tidak berlarut-larut. Kami mohon segera turunkan pasukannya ke Pasar Pramuka, segera periksa apa yang kami laporkan hari ini, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah itu. Agar apa? Agar benar-benar terang benderang masalah ini. Ini harus pada pemalsuan ijazah palsu Jokowi, bukan lagi pada kriminalisasi terhadap kami, saya, Kang Rijal, Bu Kurnia, Mas Roy, Dr. Tifa. Ini harus tetap diarahkan kepada pemalsuan ijazah palsu Jokowi. Saya berharap polisi tidak lari dari itu. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru. Sebagai pelapor atau pendumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Purwanto mewakili UI Watch. Kenapa UI Watch turun? Karena kami tergerak untuk terus menegakkan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Kami ajak semua termasuk Bareskrim untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan banyak bukti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami ini, kami harapkan Bareskrim bisa bekerja secara profesional sesuai dengan presisi slogan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UWOT melihat dan mempelajari kasus kebohongan Jokowi ini sebagai skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk skenario apa? Menjadikan dia satu-satunya orang pertama dan orang terakhir mantan presiden yang pernah dimiliki bangsa ini yang menipu. Nggak ada lagi setelah itu. Jadi kalau dia menipu ya dikerangkeng. Maka kita berusaha dan mendoakan agar dia menjadi satu-satunya dan orang terakhir mantan presiden negara dan bangsa ini yang dikerangkeng. Saya pribadi kenal Jokowi. Saya nonton dulu waktu belum jadi apa-apa. Otaknya kagak ada. Tapi akalnya banyak. Kalau baru kenal kayaknya waduh orangnya menarik sekali, sederhana, ramah, tapi akalnya banyak benar. Halo Pak Jokowi, masih ingat saya? Lupa lah ya. Jadi udahlah, ini pelajaran buat kita. Jadi kami hanya meneruskan agar ini jadi bukti dan fakta sejarah untuk generasi mendatang bahwa pernah kita mengalami dan memiliki punya mantan presiden atau presiden 2 kali yang berhasil menipu dan mengelabui segala macam. Cukup sekali. Ya, ini pembelajaran biar bangsa ini ke depan tidak lagi mau dibodohin sama orang-orang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia, itu moto kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Kurnia Tri Rayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita bersyukur bahwa hari ini tanggal 5 atau tanggal 6? Ini tanggal 4. Tanggal 5 kita berada kembali di gedung Bareskrim, gedung Awaludin Jamin ya. Ini salah satu polisi jujur ini dalam kisah dan sejarahnya begitu. 13 Mei 2026 yang lalu kami sudah datang dengan membawa
laporan sebenarnya ya, tetapi tentu saja laporan tidaklah gampang kita lalui dengan Dumas. Kita ke TAUD di lantai 2. Kita membawa bukti ada 6, yaitu 3 video dan 3 lagi adalah berupa dokumen ya Bang Rizal. Nah, pada hari ini kita sebagai orang yang melaporkan dengan sungguh-sungguh, bukan memfitnah, bukan mencemarkan nama baik, dan bukan pula mengada-ada, maka kita menunjukkan kesungguhan tersebut berdasarkan fakta dan data yang ada, serta keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dan diluruskan di hadapan masyarakat ya. Hari ini kami membawa 5 bukti kembali, di antaranya ada 2 buku, yaitu buku dari Bang Rizal sendiri yang di sana menyebutkan tentang pasar pramuka, serta buku dari Bonatua Silalahi, doktor, seorang peneliti Scopus ya. Dan itu luar biasa, judulnya tidak main-main, ijazah Jokowi tidak ada. Dan juga ditambah dengan 3 video. Dari peristiwa ini apa yang ingin saya sampaikan? Rustam Effendi sebagai salah satu daripada pelapor atau pendumas menyatakan seringkali dan tidak pernah main-main nama-nama yang jelas nama-nama tersebut di atasnya diembankan ya suatu hal yang tidak bisa kita sembarangan mengatakannya begitu ya. Dia mengatakan 3O, 1 Joko Widodo, 2 Pratikno, 3 Eko Sulistyo ya. 3 inilah yang kelak di kemudian hari membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka masing-masing dan bangsa Indonesia, karena mereka tercatat sebagai, dalam hal ini Joko Widodo ya sebagai wali kota, kemudian gubernur DKI, dan tentu saja pemimpin Republik Indonesia selama 2 periode. Apa pesan saya ingin sampaikan? Penyebutan nama, kemudian kami memperbaharui dan menyerinyual terus ya bukti-bukti ini bukanlah hal yang main-main. Yang terjadi pada hari ini belum adanya gerakan dari pihak Bareskrim untuk segera membuka Dumas kami tersebut berikut bukti-bukti yang kami sampaikan ya. Kita tahu bahwa ini perjuangan. Ada orang yang berjuang untuk menganggap dirinya tidak menggunakan ijazah palsu, tapi di sisi lain ada kami yang yakin sekali ada pengguna ijazah palsu dan ada pembuat ijazah palsu. Nah, oleh karena itu kondisi kami, saya, Bang Rizal dan Rustam Effendi serta 2 yang lainnya sudah pada posisi tersangka. Hari ini kita ingin membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah ya, dengan fakta-fakta yang ada tersebut. Oleh karena itu, tegak lurus saja. Kami menghimbau Bareskrim, fakta sudah kami hadirkan, bukti sudah kami datangkan, maka tugas Anda pada hari ini adalah membongkar semua itu ya. Karena ini Dumas, Andalah yang harus aktif untuk melihat segala sesuatunya, bukan kami selaku orang yang melakukan Dumas tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap ada sebuah keadilan. Jika benar bahwa polisi sedang mereformasi diri, maka ini dibuktikan, jangan hanya kata-kata saja ya. Itu yang kami harapkan. Dan kami berjanji insya Allah akan terus memperbaharui bukti demi bukti sebagai pertanda bahwa ini tidak main-main. Dan untuk informasi terbaru, hari ini terjadi sidang di Petun ya, di mana Bon Jovi itu berhadapan dengan UGM ya. UGM ini sudah mendapatkan perintah dari KIP ya, komisioner KIP untuk menyatakan bahwa semua data-data yang harusnya dibuka menjadi informasi publik silakan dibuka, dan ternyata bukannya membuka informasi publik, mereka memilih untuk ya melakukan gugatan di Petun dengan menyatakan bahwa jalan yang diambil oleh komisioner KIP itu adalah jalan yang salah. Jadi mari kita lihat, kita saksikan, sudah banyak kemenangan kami di KIP ya, sudah banyak juga sidang-sidang CLS yang membuktikan makin tersudutnya saudara Joko Widodo. Apakah masih terus akan mempertahankan diri? Kita lihat saja. Ini memang merupakan perang hak dan batil, harus diakui ya. Demikian, tetap semangat, nantikan kita minggu depan menambahkan kembali insya Allah selalu bukti-bukti ya, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk seluruh bangsa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi mana? Saya mengingatkan sekali lagi, begitu banyak fakta-fakta, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rakyat. Pak Joko Widodo, segeralah untuk membuka diri. Jangan rakyat diperantuk-antukkan. Cukuplah kegaduhan ini. Akui saja bahwa memang ijazahnya tidak ada. Kalau ada, perlihatkan segera. Jangan disimpan-simpan. Kami butuh fakta-fakta itu sekarang, supaya rakyat tenang. Orang-orang yang terzalimi ini tidak terlanggar HAM-nya. Hari ini, begitu tiap hari disuruh untuk ke polisi, ke kantor polisi untuk melaporkan diri. Padahal itu sia-sia. Karena apa?
faktanya juga jelas bahwa Anda nggak punya ijazah. Nah, kalau punya ijazah, perlihatkan. Jangan katakan di pengadilan, berapa buah pengadilan yang sudah menyatakan Anda harus hadir, tapi Anda tidak hadir. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Jokowi, segeralah perlihatkan ijazah itu atau akui bahwa ijazah itu tidak ada. Rakyat pasti akan memaafkan jika Anda minta maaf pada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Menu setelah itu Bu Susi, ya. terakhir. Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kesini lagi 2 kali. Saya nggak tahu sampai berapa kali sampai akhirnya polisi memutuskan untuk membuka kita punya kasus dan kemudian menindaklanjuti. Saya sebagai rakyat, saya berhak marah loh melihat ujung-ujungnya ya kasus ijazah ini kok semakin sepertinya terjadi pengkhianatan, terjadi pembohongan terhadap kami rakyat Indonesia yang punya negeri ini. Dan sedihnya pengkhianatan itu didukung oleh aparat negara yang sekarang pun masih menjabat. Jadi sebagai Pak polisi, institusi polisi, apakah kalian memang terlibat di balik ini atau tidak? Itu tergantung dari bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini. Saya sebagai rakyat, saya berhak loh, saya marah, saya berhak, saya kecewa. Karena selama 10 tahun, apa yang kalian bohongi itu adalah hidup kami, nasib kami, dan membuat negeri ini berantakan dan menjadi, akhirnya negara ini menjadi negara yang banyak hutang dan carut marut, yang sistem pun dirusak. Tapi dengan segala macam ini ya memang mungkin kemarin ini sama 10 tahun itu memang kita dipimpin oleh presiden yang tidak punya capability-nya. Jadi sekarang saya menuntut pada Bapak institusi polisi untuk cepat menyelesaikan masalah ini dan terang benderang, secara adil, jurdil dan transparan. Kami berhak tahu loh, karena kami di sini tidak gratis, Pak. Kami di sini membayar pajak yang mahal. Pajak dari rakyat untuk apa? Untuk menggaji para aparat negara. Ya, salah satunya itu adalah itu. Jadi tolong Pak, jangan lagi mengkhianati kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi, advokat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Kami hanya ingin menegaskan kepada Mabes Polri bahwa tolong bersungguh-sungguhlah dalam menyelesaikan masalah laporan kami, ijazah palsu atau dumas kami. Jadi sampai kapanpun ketika permasalahan ini tidak kunjung diangkat atau tidak tidak disikapin, kami akan tetap terus datang, terus kejar sampai dimanapun berada. Mau di PTS kan, mau di apaan, kami akan tetap urus. Kemungkinan juga setelah kami mungkin yang memang saat ini usianya udah pada uzur, tidak akan pernah padam. Di belakang kami masih banyak ribuan pemuda atau orang-orang yang mempunyai jiwa seperti kami, ingin menegakkan keadilan, ingin membuktikan bahwa mantan presiden RI yang ke-7 itu memang betul-betul tidak punya ijazah, alias ijazahnya palsu. Jadi kami walaupun tidak membawa bukti sampai 500 lebih ya Pak Rijal, cukup dengan bukti yang puluhan, tetapi itu real. Bukti itu fakta real, bukan bukti buat-buatan, bukan bukti apapun dimasukkan sebagai bukti. Intinya itu, sekali lagi kami tekankan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Dumas kami tolong disikapin, tolong bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan semua dumas-dumas masyarakat. Jangan tebang pilih, jangan ketika ada orang yang berkuasa baru datang langsung diperiksa, langsung besokannya terus kami beberapa hari kemudian para Dumas malah jadi terlapor. Yaitu saya rasa dari kami cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah catatan-catatan yang telah disampaikan. Intinya adalah bahwa kami masih percaya kepada Mabes Polri untuk bisa melangkah atas temuan-temuan hukum, indikasi-indikasi hukum, untuk bisa menegakkan hukum secara benar, adil, dan transparan. Yang kedua, hari ini mungkin kita bisa meningkatkan tambahan dari 3O, asalnya Joko Widodo, kemudian Pratikno, Eko Sulistyo, sekarang tambah Paiman Raharjo. Saya kira ini ada 4 orang yang harus difokuskan dan dikejar kaitannya dengan pasar pramuka, yaitu Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Paiman Raharjo. Mudah-mudahan sekali lagi Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Paiman Raharjo insya Allah akan terbukti ijazah Joko Widodo itu palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adili Jokowi.